Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, mama-mama semua, Bu Eli, ada Mama Jafir, Mama Umar, kemudian Mama Adam, Mama Azizah, dan banyak banget di sini teman-teman ya. Saya mau nyapa satu-satu, banyak banget. Ya, sharing sebenarnya saya yang paling junior mungkin ya, Bu Eli, di sesi sharing hari ini. Kalau tadi cerita fase awal tentunya hampir sama, jatuh bangun terkait dengan kondisi anak ya. Waktu itu kalau Atar secara kondisi memang trofon juga 115 kanan kiri. Kemudian saya boleh share screen ya Bu? Boleh ya? Sekilas ya. Terlihat nggak ya Bu? Terlihat, Ma. Saya bilangnya sinal sesarangan karena saya yang belajar juga nih dari mama-mama lain. Atar sekarang 7 tahun, ini foto Atar barusan nyari waktu kecil banget ya. Trofon 115 kanan kiri, kemudian deteksi awal sudah telat, sudah usia 2 tahun. Kenapa? Karena di tahun awal masih ke terapi fisik ya. Kemudian sudah sering tanya ke 4 dokter, ternyata awareness dari dokter itu tidak semuanya aware bahwa harus cek pendengaran dari awal. Jadi screening OAE dan seterusnya 7 tahun yang lalu itu masih sangat jarang. Tetapi saya lihat sekarang OAE, kemudian ASSR, FFT, dan seterusnya, alhamdulillah fasilitas lebih memadai dan para orang tua juga lebih teredukasi. Atar usia 2-5 tahun menggunakan APD, kemudian akhirnya memutuskan implan dengan berbagai pertimbangan karena tidak mendapatkan banyak benefit dari ABD. Sudah dicoba, kemudian ya terapinya Atar, gurunya banyak sekali. Kalau di list ya Bu Eli ya, dari rumah sakit A sampai ya beberapa rumah sakit, kemudian ada juga terapi wicara. Sampai sekarang pun juga gurunya Atar masih banyak gitu. Kemudian sampai akhirnya juga ke Aurika saat itu pandemi ya Bu ya, ikut kelas FIT online. Nah dari situ saya merasa sangat terbantu karena saya memiliki coach yang belajar, tentunya harusnya ibunya ya, bukan maksudnya selama ini mungkin di fase awal itu saya ke rumah sakit kemudian selesai, tetapi yang perlu banyak belajar ternyata adalah ibunya. Yang kedua, ibu bekerja versus ibu di rumah. Kenapa harus bekerja? Tadi mama-mama juga cerita pengennya resign di awal-awal juga sama. Kemudian ternyata seiring berjalannya waktu dengan bekerja itu ternyata bisa support untuk progres anak. Di tempat saya kalau misalnya saya resign juga pasti ada beberapa konsekuensi ya. Dan alhamdulillahnya untuk support system yang tadi dimaksud sebenarnya tidak hanya keluarga. Kalau menurut saya ada support system paling besar, paling mendominasi keluarga, mulai dari ayahnya, kakaknya, kemudian ada uti, kemudian ada akung, kemudian tantenya yang fase awal itu bisa nganterin, nemenin, dan akhirnya sekarang ada juga yang ngomong di rumah. Kemudian support system yang lain saya bagi selain keluarga itu ada tempat kerja, karena sudah mengizinkan waktu di awal waktu saya tidak cuti, tidak seperti Mama Jafir dan Mama Umar ya gitu. Saya tidak cuti karena memang kalau di swasta lebih fleksibel ya, cuti ya melahirkan aja. Tetapi lebih fleksibel untuk tadi yang penting poin pekerjaan bisa selesai gitu ya. Ngajar juga bisa tim teaching. Kemudian support system yang kedua tempat kerja, dan alhamdulillah dari tempat kerja juga saya bisa dapat berbagai info. Oh ini loh Bu, ada ternyata di sana ada tempat ini, ada teman saya yang juga sama, ternyata tunarungu sekarang sudah besar dan seterusnya. Dan karena mereka tahu anak saya berkebutuhan khusus, jadi banyak support, mulai dari tadi info, kadang misalnya ada program-program untuk anak berkebutuhan khusus atau program pengabdian masyarakat, akhirnya bisa ke komunitas. Nah itu juga bagian dari support dari tempat kerja. Yang ketiga, support system saya adalah juga ini ya, lingkungan tempat tinggal, misalnya
ada anak-anak yang juga mau ikut belajar sama-sama ke Atar gitu ya. Itu juga bersyukur sekali. Kemudian selanjutnya juga tadi yang terapis dan pastinya komunitas. Kalau di Jogja ada DTL SDY, di sini juga ada nih mamanya Hafiz, Umi Hafiz, ada mamanya Mizu. Nah, itu juga bagian dari support system, karena kalau kita nggak ikut ke komunitas rasanya tambah nggak dapat update ya macam-macam. Tapi ketika ada rekan dari sama-sama teman yang satu kota tempat bercerita, akhirnya malah bisa menjadi apa ya, partner untuk berkembang dan bertumbuh bersama. Jadi itu beberapa support system. Kalau saya sampaikan support system ternyata banyak banget. Kemudian ya luruskan niat, sempurnakan ikhtiarnya gitu. Ternyata setelah tadi dengan berbagai pertimbangan ternyata harus tetap bekerja. Nah, ikhtiarnya tadi yang berjibaku sama seperti mama-mama yang lain. Yang ketiga, emak itu ya kudu bakoh ya. Karena terapi sesungguhnya ya ibu gitu. Kemudian harus bisa manajemen waktu. Di sini kalau bisa nggak sakit, nah itu penting banget. Kadang kalau udah sakit, aduh pusingnya. Manajemen waktunya kadang kalau saya harus setting kegiatan 1 minggu, atau kalau di dosen ada rencana pembelajaran semester ya Bu. Kalau di rumah ya anak rencana pembelajaran seminggu gitu ya. Jadi kadang membuat manajemen waktu, saya biasanya buat tabel biasa aja, target saya di kantor apa, di rumah yang harus dikerjakan apa saja, kemudian nanti anak-anak poinnya apa gitu. Anak-anak maksudnya kakaknya apa, masnya Atar, kemudian Atar apa saja yang harus di checklist. Lalu, awal berbenah untuk terapi itu adalah pola belajar. Saya merasakan betul di awal memang fase usia 2-4 susah banget untuk mengkondisikan anak untuk belajar. Tapi saya belajar dari berbagai beberapa terapi, ternyata harus berbenah pola belajar mulai dari 5 menit, 10 menit, 15, dan sekarang mau belajar 1 jam mungkin mau gitu ya. Dan tentunya harus tahu kapan moodnya anak gitu, mood anak. Kadang kalau saya lebih suka pagi hari sebelum bekerja itu dioptimalkan, karena saya tidak jam kerjanya ya memang kadang pagi sampai juga maghrib, tetapi pagi sebelum berangkat biasanya disempatkan untuk belajar. Pola belajar, kalau pola belajarnya sudah nemu ataupun sudah tahu sebenarnya anak lebih suka belajar apa, insya Allah lebih mudah. Dan di awal tentunya nggak semudah yang sekarang. Ada ibu-ibu juga pasti tegas ya sama anak-anaknya sampai mungkin nangis dan seterusnya, tetapi itu juga bagus untuk anak. Kemudian saat ini kalau Atar belajarnya di mana saja, jadi ritme belajarnya di meja tetap iya, kalau nggak pagi ya malam. Kayak tadi saya telat mungkin nggak lama, tetapi ada belajar di meja untuk poin-poin tertentu, terus ada di mobil, di jalan, dapur. Sekarang lebih sering kegiatan apa aja didampingi terus cerita. Kemudian tadi family based therapy itu maksudnya ya karena ayahnya juga ikut jadi terapi, kemudian Mas Raka juga sampai ngikutin misalnya gayanya, kalau misalnya intonasi orang terapi seperti apa itu sampai khas gitu. Atar mau makan apa gitu, jadi dia sampai apa gitu Mas Raka. Kadang juga ya usil ya Bu Elia, Mas Raka usil yang ngikutin ininya Atar. Kemudian yang lain adalah ini ya, memang kalau untuk bekerja jujur memang full banget, maksudnya full juga ya Bu, mungkin yang di dosen walaupun kita fleksibel, tapi ada satu waktu memang sangat sibuk. Contohnya di 2019, ini salah satu hal yang belum saya masukkan adalah kekuatan doa. Di 2019 itu kebetulan saya juga ada hibah, ada beberapa hal yang memang harus dikerjakan sehingga beberapa kali sering harus keluar kota, dan di saat itu juga dilema apakah Atar harus implant, tapi satu sisi Allah memudahkan segalanya. Kadang harus lari-lari jam 1 saya harus kejar pesawat, tapi pagi bisa ketemu dokter, bisa ASSR, dan itu bisa anak-anak itu bisa si Atar bisa terkondisikan. Tapi ya tadi di apa namanya,
di alam bawah sadarnya saya dikasih tahu dulu, dikasih tahu bahwa Dek besok gini gitu. Mungkin ibu-ibu sering banget ya melakukan itu, tapi ternyata saat kita ikhlas gitu ya, kadang bisa juga, oh saya nggak nyangka bahwa hari ini tuh saya bisa dapat banyak dengan yang sebenarnya kayaknya nggak mungkin gitu. Dan di saat yang tadi sangat sulit, ternyata malah banyak hal gitu ya, kayak kadang utuhnya saya nih dianterin karena waktu itu terapinya kan di tempatnya Om Umar, jauh dari rumah, dan nggak mungkin dari lokasi kerja wirawiri terus ada utuhnya nganterin. Nah, banyak banget yang tadi support sistemnya. Kemudian kalau yang sekarang ya lebih kepada manajer terapis, kalau Bu Eli bilang kepala terapis, karena saya thanks banget buat di sini ada ibunya Hafiz juga. Saya akhirnya kadang mencari juga siapa ya yang bisa, karena udah mulai setelah pandemi itu adalah mulai luring. Nah, luring harus cari support system. Kemudian saya mengundang beberapa guru di rumah secara bergantian, kemudian beberapa goal space-nya juga dari terapis, dan di rumah pagi saya ngatur waktunya, misalnya pagi ngajarin, kemudian kadang di dapur sambil ngajarin, sambil cerita gantian gitu ya, kadang ayahnya, kemudian saya kerja, habis itu ada yang ngomong dia sekolah, lalu ada istilahnya ya semacam guru atau guru les atau yang dampingin antar bercerita ataupun ngajarin seperti itu. Jadi Senin apa, Selasa apa, Rabu apa, Kamis apa, Sabtu Minggu dengan saya dan ayahnya. Mungkin itu sih Bu Eli, beberapa jadi panjang banget ya ceritanya, bolak-balik berjibaku. Kemudian yang lainnya yang membuat saya semangat saat di Aurika itu tadi ya, karena saya pada saat pandemi itu berkah banget karena belajar terapi secara online, alhamdulillah bisa sedikit demi sedikit dengan Zoom, dan akhirnya yang walaupun mengkondisikan secara Zoom itu juga nggak mudah ya Bu ya, harus anaknya lari-lari, tetapi paling nggak yang belajar adalah ibunya. Kemudian saya sempat ke Aurika, cuman kalau pas mapping ke Surabaya, kemudian paling 3 hari ya Bu, paling lama kayaknya. Itu dipadetin banget gitu ya, kadang terus atar pagi belajar gitu, terus direkam sampai akhirnya 70 giga di Google Foto saya itu isinya adalah atar semua. 70 gigabyte di Google Drive saya. Kemarin saya bersih-bersih file itu karena harus mindahin, itu adalah isinya video, dan paling lama adalah video saat di Aurika dan berbagai video. Ya, karena dia nggak sempat juga, karena sekali take video itu kan banyak banget yang untuk belajar setiap hari. Itu biasanya ada report-report saya kumpulkan ke Drive. Banyak yang lainnya, manajemen file itu juga penting. Di sini juga ada ibunya Janah yang rapi banget gitu untuk manajemen file. Waktu pendampingan Natar saya juga membuat grup sendiri bertiga, saya, suami, sama ada sepupu saya yang tinggal di rumah. Terus gimana Atar hari ini, jadi isinya yang khusus bahas perkembangan Atar. Jadi kalau cuman WA sama ayahnya ya hanya misalnya apa, jemput sekolah dan atau apa gitu, tapi yang khusus untuk pendampingan anak itu ada buat grup sendiri. Kemudian apa ya, filing Drive. Kemudian kemarin apa ya, kalau mungkin mamanya Jafir sama Mama Umar karena sudah senior jadi masih nempel nulis. Kalau saya ini saya ketik aja berapa jumlah kata dan seterusnya. Jadi dikumpulkan untuk beberapa file-filenya gitu. Di sini juga banyak ya mama-mama, ada mamahnya Mizu yang keren banget. Dulu saya juga terinspirasi di Sarjito gitu, buat mainan, telaten banget gitu, beberapa mainan dibawa kemana aja. Nah itu kadang yang menginspirasi kami itu adalah sesama orang tua gitu ya. Apa hal kecil dari mama-mama yang lain kemudian ditiru gitu ya. Ada yang rajin ngajarin ngaji gitu ya, Umi Hafiz, terus itu juga sangat-sangat menginspirasi teman-teman yang lain gitu. Itu aja Bu Eli, saking banyaknya ya. Terima kasih Mama Atar. Mama Atar ini juga cukup rajin filing. Jadi kalau ngelihat kosakata Atar tuh udah ada warna kuning, warna hijau, warna oranye. Ini tandanya ekspresif, reseptif. Oh ini kata benda, kata kerja.
Yang awal-awal dulu, oke. Berarti di sini juga ada pengerahan pasukan juga nih, Mah. Kayak mama-mama yang lain, tidak hanya keluarga bahkan ya, ternyata mendatangkan guru atau apa namanya pendamping untuk Atar sehingga ada job-jobnya sendiri, istilahnya begitu. Mama menjadi manajer terapis, koordinator terapis, di mana Mama yang memiliki target selama 1 minggu tadi, rencana pembelajaran seminggu, yang kemudian dikasihkan ke uh, support sistemnya tadi, sehingga seragam, targetnya sama, yang mau dicapai sama, tekniknya sama, caranya sama. Luar biasa. Terima kasih banyak sharingnya Mama Atar. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Nah, kita sekarang ke Mama Aziza. Assalamualaikum Bu Eli. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Kita spotlight dulu. Selamat datang Mama Aziza. Oke, silakan Mbak sharingnya, luar biasa. Aziza sekarang kelas 2 ya? Kelas 2 SD. Kelas ya. 2 SD. Oke, silahkan Mbak, bagaimana perjuangannya? Maaf ya tadi saya telat, jadi saya cuma mengikuti Mama Adam dan Mama Atar gitu. Jadi kalau misalnya bicara soal perjuangannya dulu ya, saya memang kayak naik turun dulu saya saat Aziza diketahui tidak mendengar, kemudian saya langsung resign, saya langsung keluar karena tuntutan pekerjaan saya memang tidak bisa kalau disabi-sabi gitu. Jadi saya keluar karena saat itu saya operasi Aziza pakai BPJS Bu Eli. Jadi operasi pakai BPJS sama pakai duit sendiri itu beda prosesnya. Ketika harus BPJS itu per hari hanya satu dokter, satu tindakan, besok lagi. Misalnya saya ketemu kan dokter spesialisnya ketemu 8 ya. Dan spesialis THT, spesialis tumbuh kembang anak, spesialis jantung, spesialis infeksi, spesialis anestesi, spesialis infeksi, dan lain sebagainya. Dan itu kan sekali-sekali assessment berkali-kali, dan itu nggak bisa kalau bolos terus. Jadi saya begitu tahu Aziza tidak mendengar, langsung resign, benar-benar berproses awalnya sambil mengatasi sedih ya, saat itu sedih banget. Tentu semua juga pernah merasakan dan mungkin saat ini semua udah bisa move on. Saya pikir ya udah mengalami fase itu. Saya sedih banget. Kemudian sesudah operasi saya masih terus mendampingi Eviti dengan terapis dan juga saya sendiri ya yang fokusnya. Kemudian udah mulai jalan, saya baru mulai belajar bekerja lagi gitu sesudah sekitar 1,5 tahun ya saya ditawari pekerjaan. Ketika beberapa kali ditawari pekerjaan, saya bilang, aduh maaf lagi fokus sama Aziza belum bisa ngomong. Saat itu memang tidak secepat kilat bisa ngomong ya. Untuk mengeluarkan huruf I saja itu 1 tahun Aziza itu. Memang ada beberapa yang cepat, misalnya 14 hari sesudah implan dia udah bisa bilang mama gitu ya. Sebelumnya nggak bisa sama sekali. Ketika saya bilang A gitu, dia cuma mangap tapi nggak ada suaranya. Tapi begitu implan memang cepat banget, cuman menirukan mama. Tapi selebihnya ya seperti anak-anak yang lain lah, semua pasti mengalami baik ABD atau implan kan prosesnya panjang sekali. Keluar huruf satu persatu gitu. Saya saat itu kan terus menemani Aziza ya. Kemudian mulai bekerja karena ditawari part time aja di rumah kan bisa ngerjain sambil ngurus Aziza gitu. Saya pikir oh iya part time sih bisa sih part time. Saya kerja part time, ternyata part time tidak semudah yang dibayangkan orang. Part time kan orang mikir enak di rumah gitu bisa ngapa-ngapain santai, ternyata tidak. Jadi ketika harus misalnya harus rapat dengan orang lain, harus menyiapkan bahan, harus koordinasi sini ngurusin surat. Jadi saat itu benar-benar kayak dikejar deadline terus menerus. Akhirnya saya resign lagi. Saya kayaknya nggak sanggup deh. Udah, saya memutuskan jadi ibu rumah tangga saat itu. Udah demi anak, saya tidak mau berkarir bagus. Saya punya misalnya dia punya karir bagus, tetapi anak saya ke depan bagaimana? Saya tidak bisa menyerahkan rasanya.
saya tidak bisa menyerahkan tanggung jawab ngajari Aziza sepenuhnya pada PRT saya saat itu, atau terapis yang cuma seminggu sekali, sementara saya banyak pergi. Saya tidak bisa melemparkan tanggung jawab itu, saya resign lagi, sudah saya mantep jadi ibu rumah tangga gitu saat itu. Terus sambil dampingin Aziza, saya jualan, saya nggak malu gitu ya. Saya jualan ayam, jualan gudeg, saya goreng segala macam. Saya belanja ke pasar, saya ajak Aziza. Saya sambil ngomong ya, misalnya ini tomat warnanya merah gitu-gitu semua. Jadi saya di pasar pun ngoceh-ngoceh, Aziza ikut. Kemudian sambil saya jualan kerudung, jualan gamis, saya ke pasar misalnya pulaan ke Tanah Abang atau nganter ke orang-orang gitu, saya selalu ajak Aziza. Jadi Aziza yang dulunya saat sebelum mendengar itu dia tidak bisa ketemu sama orang. Dia tidak bisa, maksudnya ketemu orang baru di lingkungan baru itu dia susah. Ada orang datang, dia nggak mau salaman, dia sembunyi di belakang saya. Ketika dulu kita ajak bertamu ke rumah orang sebelum mendengar ya, dia nggak mau masuk rumah orang baru karena dia ketakutan gitu, kayak orang yang introvert banget, takut sama orang. Kita kan nggak ngerti, kita pikir oh ini anak perempuan yang anteng, yang kalem, yang penakut begitulah. Tapi ternyata problemnya adalah dia tidak mendengar. Ketika dia tidak mendengar, dia tidak tahu dunia luar. Jadi mungkin banyak ketakutan-ketakutan. Jadi dia seperti itu. Sesudah dia mendengar, kita latih terus, saya tumbuhkan percaya dirinya, saya ajak kemana-mana itu tadi, saya ke pasar saya aja, ke toko kain saya aja, ngantar pesanan saya aja, saya ngantar ke paket ya, kirim paket ke JNE, saya ajak, pokoknya nempel sama saya 24 jam, saya ngoceh terus, apapun jadi bahan saya EVT dengan saya ya. Seperti tadi ya Mama Adam apa Mama Atar ya, mau di mobil, mau di dapur, mau di ruang tamu, mau di kamar, dimanapun saya selalu bawa buku juga. Jadi saya dimanapun selalu bercerita, baca buku, lihat gambar, awalnya hanya lihat gambar sambil saya ngomong gitu. Kalau misalnya naik bajai, naik mobil, naik taksi, atau antar jemput anak les gitu kan ada jeda menunggu, selalu ada waktu untuk bicara terus. Nah, kemudian seiring dengan waktu dia udah mulai lancar ya bicaranya, udah mulai lancar, masuk sekolah. Kemudian saya mikir kenapa nggak saya bekerja lagi gitu. Jadi saya ya sebenarnya mungkin agak galau ya pas lagi pengen jadi ibu rumah tangga, saya mantep jadi ibu rumah tangga. Ketika jadi ibu rumah tangga, saya mikir kenapa saya punya kemampuan kok, kenapa nggak dipergunakan, kenapa nggak bekerja lagi. Kemudian akhirnya saya memutuskan meneruskan lagi karir saya. Ya, saya dulunya memang banyak beracara gitu ya, masuk ke pengadilan, sidang, menangani kasus-kasus. Terus akhirnya saya mengurus sumpah jadi advokat, jadi pengacara. Baru mulai 2020 saya menekuni jadi pengacara lagi secara resmi ya, meskipun sebelumnya saya banyak sidang tapi belum disumpah, tapi saya bantu-bantu pengacara senior-senior. Jadi ketika 2020 saya bekerja lagi sampai sekarang, dan sekarang saya nggak ada asisten rumah tangga sama sekali. Saya ngatur waktunya ketika pagi bangun tidur, saya masih ngajarin ya. Bangun tidur, saya ngajarin pelajaran dia yang akan diajarkan di sekolah, kemudian sama review yang sebelumnya. Malam itu review sebelum dan pelajaran siang sama besok mau apa gitu. Jadi rutin pagi malam saya buka buku, saya yang ngantar sekolah, jemput sekolah. Saya kalau pergi kerja, saya ambil kerjaan yang siang. Saya biasa ambil kerjaan sesudah jemput Aziza gitu, jam 12, biasanya saya keluar rumah itu jam 12, pulang jam 9 malam misalnya. Saya masih nungguin 9 malam, 8 malam itu masih nungguin membuka buku sebentar. Kalaupun saya kemalaman ya ada suami gitu. Nah itu rutinitas dari EVT sama belajar sekarang, tuntutan pelajaran kelas 2 ini pelajarannya banyak banget. Ya, apalagi Aziza bilingual ya sekolahnya.
Inggris Indonesia itu tantangan banget, dan memang kalau dibilang itu berdarah-darah gitulah perjuangannya. Semua pasti mengalami ya, mungkin Mama Jana atau Mama Umi Hafiz gitu kan, bagaimana ngajarin tiap hari. Ngajarin anak yang tidak mendengar itu mungkin tidak semudah anak yang mendengar ya, kalau entah mungkin anaknya ya. Kalau saya membayangkan dengan anak nomor 1, nomor 2, ketika kita ngomong langsung cepet gitu ya, nangkep. Tapi kalau Azza masih menyusun struktur kalimat, bikin kalimat panjang itu masih PR sampai hari ini ya. Jadi mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, cerita dikit ya. Intinya adalah bagaimana kita menggunakan waktu sebaik-baiknya dengan anak untuk mengajari. Kalau dulu saat masih belum bisa bicara, saya tidak pernah memaksa Aziza duduk lama kayak terapi gitu ya. Terapi kan 1 jam dengan terapis. Duduk manis di kursi tinggi atau di kursi gitu, duduk yang nggak kemana-mana gitu kan. Di rumah tidak pernah sama sekali seperti itu saya mengajarinya. Karena Aziza ini tipikalnya nggak bisa diam. Jadi mungkin juga ngelihat kondisi anak ya. Aziza itu saya ngikutin, kalau dia lagi di kamar, dia pengen di kamar, saya belajarnya di kamar, entah nyaut buku lah, boneka lah, atau mainan apa sambil saya ajak. Kalau dia pindah lagi ke tempat ruang keluarga, ruang main, saya tetap aja nyautnya sambil menyelipkan terapi, sambil mengajari baca, sambil ngajak ngomong terus, ngoceh terus, dimanapun, kapanpun itu bisa melakukan terapi EVT. Dan apapun medianya, nggak usah mainan yang mahal sekalipun, itu bisa dipakai untuk mengajarkan terapi EVT ya. Apapun itu, bisa dari kertas, dari gambar, kita cuma coret-coret, atau pakai daun, pakai apa. Apapun yang ada di sekitar saya, biasanya saya nyaut aja di mana saja. Jadi ya, mungkin itu ya perjalanan saya jadi ibu rumah tangga, bekerja, dari bekerja, ibu rumah tangga, bekerja lagi, ibu rumah tangga lagi, bekerja sambil nyambi-nyambi begitu. Mungkin itu saja cerita saya ya, yang lain juga sudah lengkap banget tadi. Terima kasih, salam kenal semuanya yang belum kenal. Saya Ilian di Jakarta. Terima kasih banyak Mama Aziza. Terima kasih banyak sharingnya Bu Ilian. Dari berbagai pilihan tadi, ada yang memilih tetap bekerja, ada yang memilih cuti dulu, memantapkan hati sambil menghitung konsekuensi, sambil tetap mengajari, ada yang kemudian resign, dan seterusnya. Semua pilihan itu kembali lagi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, karena ada mama-mama itu yang kemudian down karena tidak bisa resign, ada juga mama-mama yang juga masih bingung hingga sekarang bagaimana ketika menghadapi manajemen waktu antara bekerja dan anak, begitu. Jadi ini merupakan sharing yang luar biasa. Semoga untuk mama-mama yang lain yang sekarang juga masih galau, yang sekarang juga masih mencari bagaimana solusi untuk mendampingi anak, insya Allah dari sharing mama-mama hari ini juga bisa menginspirasi. Nah, ini ada pertanyaan yang juga di chat, ternyata ramai sekali chatnya. Ada yang saling menjawab juga sudah. Jadi dari Mama Rizda ini Mama Devina dari Banjarmasin juga, seorang profesi juga ini, Bu Dokter, sesama profesi. Assalamualaikum, terima kasih sharingnya. Jadi dari pengalaman yang luar biasa ini membuat saya menangis dan tersenyum bersamaan. Iya banget. Nah, mohon izin bertanya, apakah mama-mama setiap hari tetap bisa duduk belajar bersama anak-anak saat di rumah atau bagaimana? Terima kasih sebelumnya. Kalau dari Mama Aziza tadi sharingnya bahkan malah tidak duduk ya Maya, karena Aziza anak yang aktif, anak yang mungkin keponya luar biasa, kuriositasnya. Jadi Mama yang follow dia kemana-mana dan ngobrolin apapun yang Aziza perhatikan, ngobrolin yang apapun Mama lakukan, sehingga bisa saling mengisi, begitu nggih Ma.
Kalau mama yang lain nih mungkin bisa sharing. Apakah selalu duduk? Kayaknya Umar juga nggak gitu ya Bu Santi. Adam juga nggak gitu ya Ma. Jadi kayaknya sama deh anak-anak kita. Silakan sharing Ma. Gimana caranya ketika anak tuh nggak mau duduk? Ngajarinya gimana tuh? Iya, dulu itu kalau ingat awal-awal Umar ke Aurika ya, kantornya Pak Omo jadi kapal karam, nggak hanya kapal pecah ya, semua diacak sama Umar ya. Bahkan di sesi terapi itu sampai lemari di sesi terapi itu harus dibalik. Karena kalau enggak Umar maunya turun buka lemari terus ngeluarin semua tuh isinya di ruang terapi di Aurika itu ya. Jadi dia juga pernah duduk di kursi makan itu yang sampai harus diikat seat beltnya agar dia nggak turun lurut gitu ya untuk buka. Jadi sering sekali tuh kalau masih ingat mungkin dulu lemarinya Aurika tuh posisinya dibalik menghadap dinding gitu. Jadi kalau kesini Umar kepo, termasuk juga kadang ngeluarkan mainan-mainan kan ya di sebelah meja terapis tuh Umar bisa memanjat pengen ngambil yang ada di bawah itu ya. Nah, jadi kalau di rumah itu karena Umar kebetulan sukanya buku ya, baca gitu ya. Jadi lewat buku itu juga lebih banyak sesinya ya, lewat buku karena dia bawa-bawa gitu kan, terus mau apa buka-buka kadang-kadang juga nggak sabar, masa buku ini belum selesai dia udah ambil lagi yang lain gitu ya. Jadi memang perjuangan sih kalau di awal-awal ya, di awal-awal untuk bisa dulu, tapi yang penting ini ya konsistensi waktu membersamai ya tadi luar biasa juga di setiap sesi, pokoknya apa di setiap kesempatan ya kita bicara gitu di setiap kesempatan, termasuk juga dulu kan kami tinggal di Semarang ya dan harus ke Aurika, jadi kalau kita naik kereta ya 1:30 pagi dari Tawang sampai Surabaya jam 6 gitu ya, terus mandi sebentar siap-siap langsung ke Aurika gitu ya. Jadi kalau Tawang banjir, kalau Semarang kan banyak banjir. Waduh kita tuh rasanya gendong-gendong masih kecil ya dulu tuh digendong, terus harus pindah ke stasiun Poncol ya hujan-hujan tuh rasanya, duh orang lain enak-enak tidur ya. Semoga kita ada ininya ya, ada perjuangannya nggak sia-sia gitu. Ya sama seperti diceritakan tadi ya, memang banyak bawa buku juga, bawa buku termasuk alat-alat apa ya kayak mainan sederhana ya. Jadi saya juga terinspirasi juga sih banyak ya dari apa mama-mama yang lain juga ya, ada bikin apa dulu tuh lagi ngajarin ini anggota tubuh ya, mata, hidung gitu. Jadi buat apa kayak lingkaran dibolongin terus dikasih karet ya. Jadi Umar bisa ditaruh di jarinya. Nah kayak gitu. Jadi sepanjang perjalanan pakai itu apa sambil buka-buka. Jadi dilaminating bulat-bulat, laminating gambar hidung, mulut dibolongin jadi pakai cincin ya kalau dulu, tapi itu nggak nemu jadi pakai karet. Jadi di main-mainin bisa jadi yoyo gitu ya. Terus tapi isinya sambil main ya. Jadi duduk manisnya memang susah ya ketika di awal-awal itu ya. Jadi maunya duduk manisnya mungkin sesudah dia juga kemampuan dengarnya semakin bagus itu sudah mulai mau tertib lah, nggak heboh lagi, nggak bikin chaos ruangan rapi ya. Jadi kalau di kereta pun Masya Allah ya, termasuk makanya saya suka nyebut Umar tuh tangguh banget gitu ya. 1:30 pagi di kereta tidur anteng gitu ya, bangun terapi, kemudian juga apa namanya di kondisi-kondisi dia anteng dengan buku ya, dengan buku. Nah itu baru walaupun masih tadi ya belum bisa jenak gitu. Kalau lihat ada buku baru lagi ya lempar ganti, masih seperti itu ya. Tapi kita apa coba gitu ya berbagai cara, termasuk tadi juga sepakat ya dengan mama-mama yang lain ya, menumbuhkan minat bakat itu ya, minat bakat karena Allah ciptakannya komplit ya, ada kekurangan dan sekaligus juga kelebihannya ya. Hampir sama dengan Javier ya, Umar juga kuat di matematika, jadi dia dari TKB itu sudah saya ikutkan kumon sampai SMP kemarin ya, kelas 3, karena dia sekarang sekolahnya di luar kota, tidak bersama saya di Malang, Umar sekolahnya di Solo ya, di sekolah yang berasrama. Stop, tapi beberapa kegiatan Olimpiade Matematika masih ikut sampai sekarang. Sabtu kemarin Umar jadi tim Olimpiade juga di SMA-nya tuh, baru ikut lomba juga ya. Sama sukanya menggambar juga gitu ya. Ya jadi itu juga kita kuatkan ya untuk apa percaya diri ya salah satunya gitu ya. Dan juga hal-hal ini jangan sampai luput gitu ya. Kalau kita fokus di kekurangannya aja, kita lupa bahwa anak-anak juga punya serangkaian kelebihannya. Mungkin itu
Bunda Eli. Terima kasih banyak Mama Umar. Tadi Mama Jafir dan Mama Adam juga sudah sharing di chat. Terima kasih banyak. Intinya kita juga bisa mengikuti kesukaan anak nih, Ma. Kayak Adam tuh suka tumbuh-tumbuhan. Jadi setiap kali masuk ruang terapi waktu itu saya ingat dia selalu membawa daun, apapun macam daunnya. Nah, itu biasanya jadi objek media terapi yang luar biasa. Oke, baik. Wah, luar biasa sepertinya sharing kita malam ini sampai 24.1 karena ada request tadi dari chat yang direct. Bu, sampai selesai aja, Bu. Nggak apa-apa. Jangan sampai jam 8. Oke. Karena harusnya jam 8 sudah diakhiri. Tapi sepertinya memang ini isu yang cukup banyak dihadapi oleh mama-mama semua sebagai mama-mama yang juga bekerja tapi juga harus mendampingi anak yang sekarang katanya harus 3.000 kata per jam. Nah, itu tadi kembali lagi bahwa setiap kondisi keluarga sangat kontekstual, sangat kasuistis, tidak bisa kita samakan semuanya. Tidak bisa kita bahwa harus begini loh keputusan yang benar, bahwa harus begini loh keputusan yang baik. Nah, kita tidak bisa begitu juga. Kita tetap harus fleksibel dengan konteks masing-masing. Apapun pilihan dari para mama, baik itu sebagai profesional, wanita karir, maupun sebagai ibu juga profesi. Luar biasa sekali. Semoga hari ini sharingnya bisa memberikan inspirasi untuk mama-mama semua bahwa walaupun kita bekerja, kita tetap ada jalan keluar untuk bagaimana mendampingi anak-anak kita, mengerahkan segala pasukan tadi katanya Mama ya, baik itu bahuti, ayah, siblings, jadi kakak-kakak, adik-adik, saudaranya dikerahkan semua untuk ikut membahasakan, memberikan input auditori kepada anak-anak kita, bahkan teman kantor pun juga kadang dimintain tolong. Nah, itu luar biasa sekali. Juga bagaimana kita ikut meng-hire mungkin ya, seperti Mama Atar tadi meng-hire guru les didatangkan, itu juga sebagai salah satu solusi juga. Jadi luar biasa, terima kasih sekali dan mohon maaf sekali lagi para mama yang sibuknya luar biasa tapi mau menyempatkan waktunya untuk sharing. Ini kami juga mohon izin untuk merekam kemudian nanti mungkin membagikan apabila dibutuhkan bagi mama-mama yang tidak bisa hadir malam ini. Jadi begitu, adakah mungkin yang mau closing statement? Pak Yokanan, monggo silakan. Ya, oke, baik. Terima kasih Bu Eli sudah membantu untuk menjadi host malam hari ini, dan luar biasa obrolan kita malam hari ini. Memang benar-benar ini yang kita cari gitu ya. Benar-benar sharing gitu ya dari banyak orang yang telah membagikan pengalamannya. Harapannya nih nanti di waktu-waktu yang akan datang akan lebih banyak lagi mama-mama yang berkenan sharing dengan berbagai pengalaman yang lain. Kalau kali ini adalah pengalaman dengan mama-mama bekerja, bagaimana nih mengatur waktunya, bagaimana membersamai anak-anak untuk kemudian bisa sampai pada titik optimal yang sekarang. Pasti ini belum optimal gitu ya, tapi pada titik optimal yang sekarang, dan tentunya pasti ada bayangan dan impian untuk optimal lebih lagi. Dan semoga ini banyak muncul ucapan terima kasih semua dari mama-mama yang lain. Semoga akan menjadi berkah buat yang berkenan berbagi malam hari ini, dan berkat juga buat kita semua yang mendengarkan untuk saling menguatkan. Dan tentunya grup kita juga tidak tertutup, seperti yang disampaikan sama Mama Adam tadi menjawab, boleh nih sharing-sharing lebih lanjut di grup besarnya diskusi Yayasan Aurika. Jadi kalau malam hari ini sudah berhenti sampai di 2045, kita masih bisa lanjut nih sharing-sharing pengalaman-pengalaman kita di grup kita, di grup Yayasan Aurika. Kalau belum tergabung, boleh kontak dengan Ibu Eli atau dengan Ibu Iva sebagai admin dari grup kita. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk para narasumber dan Ibu Eli yang sudah berkenan menjadi host malam hari ini, yang sudah menyediakan waktu, dan tadi menyentuh sampai di angka 53 peserta gitu ya, luar biasa malam hari ini. 3 minggu berturut-turut lebih dari 50 peserta, luar biasa. Semoga ini akan terus bertahan dan akan semakin banyak orang yang terus bergabung di sharing-sharing kita, dan akan semakin banyak yang mendapatkan semangat dan ilmu baru tentunya untuk membersamai anak-anak hebat kita. Baik, sekali lagi
kita dari Aurika mengucapkan terima kasih, dan masih ada satu sesi minggu depan gitu ya. Kita tunggu apa nih yang akan kita bahas. Silahkan bisa nanti komen gitu ya di grup Aurika, kira-kira apa yang ingin dibahas untuk minggu depan gitu ya. Khususnya ini dalam rangka ulang tahun Aurika yang ke-18. Nah, demikian, dan karena ini sudah 20.47, kita ucapkan terima kasih semuanya, dan kita akhiri malam hari dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Sehat-sehat.